Selamat pagi ibu-ibu, selamat bersekutu di tempat ini. Saya mohon untuk ya. Selamat pagi ibu-ibu. Ya. Saya juga menyapa ibu-ibu jemaat wanita yang di rumah yang mengikuti live streaming atau yang mengikuti online. Kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Saya undang ibu-ibu yang masih di luar untuk masuk ke dalam ruangan ini. Mohon untuk HP tidak diaktifkan. Baik, kita mengajak ibu-ibu untuk saat teduh sejenak. Kita akan memuji Tuhan dari lagu yang telah disiapkan, yaitu Thank You Jesus. Saya percaya bahwa ibu-ibu juga bisa memuji Tuhan lagu ini ya, nggak asing kok lagunya.
berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih. Karena kasih-Mu kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami teringat para ibu-ibu yang mungkin tidak sempat hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bersamalah juga dengan mereka. Mungkin ada ibu-ibu dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah mereka juga boleh tiba dengan selamat. Bapa di surga, hadirlah bersama kami. Pakailah kami. Dengar seluruh doa kami, sempurnakan doa kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri. Lagu Salam Damai. Nats pembuka kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kembali kita memuji Tuhan. Dari pujian firman-Mu ku pegang selalu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mari ibu-ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada pada saat ini sebagaimana kami ada, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur juga untuk kesempatan hidup dan lembaran baru yang boleh kami isi pada hari ini. Dan sebentar juga kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Nah, kita akan baca secara bergantian ya ibu-ibu. Karena saya menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2, jadi agak berbeda dengan Alkitronik dari yang punya ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa, ayat-ayatnya sama, jadi kita akan bacakan secara bergantian. Ya, saya akan bacakan ayatnya yang pertama, ketiga, dan seterusnya. Ibu-ibu semua akan bacakan ayat 2, 4, dan seterusnya. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, ibu-ibu semua, tema kita hari ini adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kalau kita lihat tema ini, bersekutu, bersaksi, dan melayani, ini biasanya ada di tritugas gereja, gitu ya. Diakonia, marturia, satu lagi, koinonia ya, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Saya rasa di dalam kehidupan kita semua, masing-masing dari kita punya tugasnya, begitu ya. Misalnya di rumah, anak-anak, tugasnya kalau dia sekolah ya bersekolah dengan baik. Lalu mengerjakan tugas-tugasnya mereka juga dengan baik, begitu ya. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, karena saya tugasnya adalah bersekolah, jadi mau sakit, mau demam 37,5, kalau sekarang kan 37,5 nggak boleh sekolah, nggak boleh kemana-mana begitu ya, karena zaman COVID kemarin. Tapi ketika saya demamnya 37,5, masih bisa berdiri nggak? Masih. Sekolah gitu, mama saya ya. Nggak ada alasan-alasan, tapi mah sakit banget tenggorokan, nggak ada, sekolah gitu. Karena memang itu adalah tugas seorang anak sekolah, ya, bersekolah dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik. Lalu untuk misalnya bapak, apa ibu-ibu, ya kan yang tahu ibu-ibu ya, saya mah masih belum tahu. Apa ibu-ibu tugasnya bapak-bapak, Bu? Hah? Tidur? Kenapa? Main HP, oh ngopi masih ya. Apa Bu? Oh ada tugasnya nyapu pekarangan, kalau kata Oma ya opa ya. Jadi udah bisa nyapu pekarangan.
karena tugasnya mencari nafkah tadi. Ada lagi misalnya ikut menjaga anak-anak, ikut menjaga membersihkan rumah dan lain sebagainya. Lalu tugas-tugas ibu-ibu? Shopping, oh iya ya, di Shopee, pipi gitu ya. Scroll Shopee, shopping, iya benar. Lalu apa lagi Bu tugasnya ibu-ibu? Hah? Cari duit? Keren bener ibu ini ya, iya bener. Live TikTok ya, dan lain sebagainya ya. Katanya ibu-ibu ini tugasnya sangat berat. Bahkan menurut penelitian tidak ada tugas yang lebih berat atau pekerjaan yang lebih berat dibandingkan pekerjaan ibu-ibu. 98% pekerjaan di dunia ini kalah sama pekerjaannya ibu-ibu. Kenapa? Karena katanya ibu-ibu ini kalau tangannya bisa 5 ya 5 gitu, 5-5-nya dipakai. Ada yang sambil masak, nunggu blebek-blebek mendidih, sambil nyapu, sambil beberes dan lain sebagainya. Itu kedahsyatan seorang ibu katanya, bisa multitasking. Dan sebagai gereja, kita sebagai umat Tuhan juga punya tugas. Apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk bersekutu, bersaksi, dan juga untuk melayani. Sebetulnya apa sih rasa dasar dari persekutuan kita? Apa sih dasar dari kenapa kita harus bersaksi? Kenapa sih kita harus melayani? Dasarnya hanya satu, ibu-ibu. Karena kita merasa syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi supaya kita bisa melakukan hal-hal ini, kita harus punya rasa syukur dulu kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur, kita itu sedang menikmati berkat dari Tuhan. Seringkali kita ngumpulin berkat-berkat Tuhan, gitu ya, ngumpulin berkat-berkat, tapi kita tidak punya waktu untuk menikmati itu. Kita kumpulin sampai sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kita sudah tua, ketika kita sudah sakit, sudah tidak bisa pergi kemana-mana karena begadang dari pagi sampai pagi lagi, capek, hartanya banyak, tapi habis itu selesai. Anak-anak kita bilang mungkin ya, Mama thank you ya for your harta warisan buat Ai gitu. Tapi terus mereka berantem sama saudara-saudara mereka yang lain. Gak ada sukacita buat anak-anak. Niat kita mungkin baik, supaya anak-anak bisa hidup tidak seperti saya. Supaya mereka nantinya ke depannya bisa menikmati segala sesuatu begitu ya. Tetapi ternyata, saya mau kasih tahu buat mother-mother yang ada di sini begitu ya. Justru yang dibutuhkan oleh seorang anak, seorang anak, menghadapi masa depannya itu bukan cuma harta kekayaan. Tapi bagaimana supaya kita seorang anak-anak ya bisa survive, berhasil menghadapi tantangan dunia ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan ketika mungkin mama-mama itu sudah tidak ada. Sayang boleh, kita kasih segala macam itu bagus, baik. Usahakan segala macam baik, kita berdiri di garda terdepan untuk membela anak-anak kita itu juga oke. Misalnya untuk pelayanan gitu ya, kadang-kadang kan anak-anak sekarang karena badannya sekarang sudah bagus, fitness dijaga dengan baik, jadi ya gitu, pelayanan anak-anak gitu. Lalu karena kita melihat ya anak-anak kita sukanya begitu, orang badannya bagus, saya udah bayarin fitness mahal-mahal 10 juta, 15 juta, masa tidak diperlihatkan gitu ya. Lalu ketika dibilang nanti ketika pelayanan bajunya tolong tertutup ya, di bawah lutut, lalu juga tidak perlu yang memperlihatkan bulu-bulu ketiaknya dan lain sebagainya begitu. Lalu kita bilang ya anak saya punyanya bajunya yang seperti itu, begitu dia nyamannya pakai bajunya yang seperti itu. Di rumah nggak ada baju yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan, yang biasa-biasa aja tuh nggak ada. Gitu. Tapi ternyata ya kalau untuk pelayanan, hal yang esensi bagi Tuhan, masa kita tidak bisa usahakan sih? Gitu ya. Sekarang kan ada Shopee instan, gitu. Ya bisa kita usahakan untuk pelayanan. Toh juga itu akan digunakan di pelayanannya yang kemudian hari. Dan tidak hanya di gereja, mungkin juga ketika nanti dia hidup di masyarakat, ya dia juga akan punya standar-standar sesuai dengan masyarakat itu. Begitu. Jadi
Begitu ibu-ibu. Lalu saking sayangnya juga kita nurut aja dengan anak-anak ya. Supaya anak-anak bisa ikut kegiatan, waktunya udah mepet, jadi kita paksakan. Harus bisa, anak saya harus masuk, pokoknya anak saya yang diutamakan dan lain sebagainya. Ya itu wajar. Saya paham setiap orang tua mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi jangan lupa bahwa dunia ini tidak seindah drama Korea. Yang ketika set, tatap-tatapan, terpesona kepada pandangan pertama. Dunia kita tidak seindah itu. Ketika kita, anak-anak, berhadapan dengan dunia ini, kita harus berjuang sendiri untuk masa depan kita. Ada yang memang yang terpesona dengan lalu tiba-tiba yang tidak punya apa-apa, bertatapan dengan CEO, lalu kemudian berubah hidupnya 180 derajat begitu ya, ada tapi nggak banyak. Kita harus berjuang sendiri untuk masa depan kita. Orang tua itu jadi orang yang mengantar mereka untuk menapaki langkah pertama mereka. Selebihnya kita pantau dari jauh. Kita kasih bimbingan yang benar kalau seandainya mereka melenceng. Dan sekali lagi ini saya bicara dari hati ke hati, dari anak kepada mamah-mamah begitu ya. Harapan saya untuk mama-mama yang ada di sini adalah supaya saya dibimbing dengan benar. Tidak hanya diberikan materi tetapi juga cinta kasih dari mama-mama. Diingatkan oleh mama-mama. Tidak dipaksa oleh mama-mama tetapi biarlah saya sebagai anak saya maunya begini. Lalu kita berdiskusi bersama-sama. Jadi anak dan ibu yang seperti best friend, seperti teman dekat. Gitu ya. Nah ibu-ibu kembali lagi ke soal rasa syukur. Bersyukur itu sekali lagi menikmati apa yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Makanya kalau kita lihat cara hidup jemaat perdana juga kan begini ya, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kenapa mereka bisa melakukan ini? Karena mereka punya rasa syukur yang luar biasa. Mereka punya iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Ada mereka yang jual hartanya bagikan kepada sesamanya dengan kebutuhan masing-masing. Nah ini rasa syukur. Rasa syukur yang buat orang itu mampu berbagi. Kalau orang belum punya rasa syukur, ya orang tersebut tidak akan bisa berbagi. Orang itu akan selalu merasa kurang begitu ya. Makanya kalau ada yang bilang sama saya, Kak Devina, tenang aja, nanti kalau saya udah sukses, saya akan bagikan seluruh kehidupan saya untuk Tuhan. Saya akan berikan persembahan saya untuk Tuhan apapun itu, kalau saya sudah sukses. Tapi dalam hati saya, saya yakin 1.100 juta % sampai dia dipanggil Tuhan, dia tidak akan pernah bisa berbagi. Karena dia tidak punya rasa syukur dari apa yang dimiliki. Dia selalu lihat hal-hal yang di luar kemampuannya dia. Jadi nanti kalau saya begini saya mau sumbang ini, nanti kalau saya ini saya mau lakukan ini dan lakukan itu. Tapi di dalam hidupnya selalu kurang. Ketika dulu dia punya sepeda, lalu Tuhan, saya pengen motor, dia dapat motor, dia merasa masih kurang. Aduh saya belum punya mobil, tar dulu ya, ini uang saya tabung dulu nih buat mobil gitu ya. Ketika dia sudah punya mobil, aduh bentar dulu ya, saya mau pindah nih ke sebelah sini begitu. Atau dari waktu, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup untuk melayani Tuhan, kita merasa waktu kita 24 jam itu kurang. Karena bentar dulu ya, anak saya masih kecil nih, nanti tunggu anak saya sudah besar dulu. Lalu ketika anaknya sudah TK, bentar dulu nih anak saya masih TK, jadi saya harus antar jemput. Bentar dulu nanti anak saya udah kuliah, saya harus dampingi dia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Waktu, itu juga selalu kita rasanya 24 jam itu kurang. Padahal di 24 jam kita, di setiap detik, milidetik Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan selalu kasih berkat buat kita. Berbagi juga bukan soal uang, bukan soal sumbangan, bukan. Ketika kita bersyukur,
kita berbagi, kita kasih waktu kita untuk Tuhan, kita kasih tenaga kita untuk Tuhan, kita kasih pikiran kita untuk Tuhan, kita mau kasih hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, itu juga adalah bukti kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan menyisakan waktu untuk Tuhan, ntar deh berdoa tunggu aktivitas saya semua selesai, tidak. Tapi kita berikan waktu khusus untuk Tuhan. Dan orang yang mau memberikan diri untuk Tuhan, ini harus merupakan orang-orang yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, dasarnya itu rasa syukur. Kalau orang belum bersyukur, bisa tidak dia memberi? Bisa. Bisa banget. Banyak mungkin orang-orang yang begitu ya. Tapi itu jadinya berat, karena itu adalah sebuah kewajiban. Ya, nanti kalau saya nggak kasih buat Tuhan, berkat saya sama Tuhan tertutup, jadi ya udahlah kasihlah gitu. Tapi berat, rasanya berat dan gak ikhlas kita melakukannya. Tidak mengalir dari sebuah ketulusan. Pemberiannya pamrih, cari nama baik. Makanya kalau ibu-ibu ingat cerita Tuhan Yesus yang tentang seorang janda miskin. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu adalah yang baik dan yang terbaik yang harus kita lakukan? Karena dia kasih seluruh hidupnya. Bukan soal uang ya, tapi soal ketulusannya untuk memberi seluruh apa yang ia punya. Ketika pada zaman dulu orang-orang memamerkan harta kekayaannya untuk mempersembahkan untuk Tuhan, tapi seorang janda miskin, ia mempersembahkan seluruh hidupnya. Persembahan atau ketika kita merasa syukur, maka kita juga mengalirkan kebaikan pada orang lain. Dan kita harus ingat, kita jangan pernah menuntut Tuhan untuk ia memberkati kita sama seperti ia memberkati orang itu. Tuhan, kenapa Tuhan berkati orang itu sebegitu luar biasanya, tapi Tuhan berkati saya sebegitu kecilnya. Kita perlu ingat bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap hidup kita masing-masing. Dan Tuhan berkati kita dengan keindahannya masing-masing. Tuhan kasih satu-satu, itu luar biasa. Tuhan gak template ya, oh ini ceking segini, ini segini, ini segini. Tuhan lihat setiap kita masing-masing. Dengan pergumulan kita masing-masing. Oleh karena itu rasa syukur itu tidak bisa dibandingkan. Ojo dibanding ke, saing ke, yo mesti kalah, ya kalah. Kalau kita lihat orang lain, kalau kita lihat berkat-berkat yang lain, kita tidak akan pernah merasa cukup. Rasa syukur itu jangan dibanding-bandingkan. Ada juga orang yang berbagi di dalam pelayanan semata-mata karena imbalan. Tuhan, kalau saya buat ini, Tuhan akan lakukan apa buat saya? Tuhan, saya sudah kasih waktu saya, kasih tenaga saya, kasih pikiran saya, tapi Tuhan berikan apa sih di dalam kehidupan saya? Oh, atau kasih aja persembahan sebanyak-banyaknya ya, supaya nanti Tuhan ganti berkali-kali lipat. Bukan itu intinya, ibu-ibu. Bukan seberapa banyak imbalan yang Tuhan kasih. Bukan seberapa berkat yang Tuhan kasih. Bersyukur itu membuat kita memberi tanpa harus pamrih. Tanpa merasa ketika saya memberi, Tuhan akan berikan saya lebih banyak. Nah, ini yang harus kita punya. Dengan demikian, seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita pada hari ini, Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita mau punya hidup yang memiliki ibadah yang sejati kepada Tuhan, persembahkanlah tubuhmu. Jadi persembahan yang, ini ada 3 poin yang paling penting. Hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Apa artinya? Artinya adalah seluruh hidup kita, seluruh hal yang kita punya, termasuk pikiran dan hati kita yang mungkin tidak kelihatan orang lain, itu untuk kemuliaan Allah. Tubuh, jiwa, roh kita difokuskan, ya, dikuduskan itu artinya difokuskan, dikhususkan untuk kemuliaan Allah.
24 jam selama 7 hari. Apapun yang kita lakukan, meski kita di rumah nyapu-nyapu, meski kita di rumah masak, meski kadang-kadang duduk minum gitu ya, itu pun ya harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31, Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat-jemaat di Korintus. Kalau engkau makan, kalau engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi sesederhana kita makan, sesederhana kita minum, itu pun harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu begitu pun di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita punya aktivitas bersama dengan rekan-rekan yang lain. Supaya orang bisa lihat kemuliaan Allah lewat diri kita. Lalu caranya bagaimana? Ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Paulus katakan supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita yang kudus, berkenan kepada Allah begitu ya, dan hidup, itu jangan kita jadi serupa dengan dunia ini. Nah ini jelas sekali. Jangan jadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan trennya ini, lalu ikut-ikutan orang yang biasanya begitu, jadi biasanya begitu. Gitu ya. Kita harus lain daripada yang lain. Biarkan orang lain heran. Jangan takut dikatakan ketinggalan zaman. Pelihara identitas iman kita. Karena dunia harus lihat, oh iya ya, ternyata orang Kristen itu tuh begitu orangnya. Ternyata orang Kristen itu tuh baik orangnya. Selain itu apa? Selain itu adalah mari kita melayani sebagaimana karunia kita masing-masing. Nah ini dikatakan oleh Paulus di ayat 3 sampai ke 8. Ini pesan yang cukup panjang untuk kita semua pengikut Kristus. Kita layani sebagaimana, ingat, karunia kita masing-masing. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang masing-masing punya perannya. Makanya kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Ya mata fungsinya adalah untuk melihat. Kulit fungsinya untuk merasakan. Hidung untuk mencium dan lain sebagainya. Nggak bisa mata digunakan untuk berjalan. Gitu ya. Kan seringkali kita kalau marah jalan pakai apa? Makanya cari tuh jangan pakai kaki, pakai mata. Gitu ya. Ya itu fungsinya untuk itu ya. Coba bayangkan juga kalau kita sangat memperhatikan satu anggota tubuh yang paling kita sukai. Misalnya kita sangat suka tangan kita. Jadi kita hanya merawat tangan sedangkan yang lain tidak. Yang lain kita biarkan begitu saja. Ketika kita mandi kita hanya sabunin tangan saja dan lain sebagainya. Bahkan area-area yang lain tidak dibersihkan. Itu sama saja kita sedang menghancurkan bagian-bagian yang lain di dalam tubuh kita. Kalau kita mandi ya semua harus disabunin. Bahkan area-area yang tertutup ya, ada dokter. Itu kan harus juga sangat lebih diperhatikan lagi supaya tidak menimbulkan aroma-aroma yang tidak menyenangkan orang-orang ya. Bahkan kita juga, supaya tubuh kita sehat. Karena semua bagian tubuh kita itu penting. Tidak ada satupun yang lebih utama. Karena kepala ada di atas maka kepala yang paling utama, tidak. Semua bagian tubuh itu penting. Begitu juga di dalam komunitas beriman kita. Semua yang ada itu penting. Tidak ada satupun yang lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada satupun yang lebih spesial daripada yang lain. Oh karena Devina bisa berkhotbah jadi Devina lebih spesial. Enggak. Kita semua sama. Semua perlu diperhatikan. Justru orang-orang yang jarang hadir, orang-orang yang kelihatannya pendiam, hadir tapi pendiam. Hadir tapi tatapannya kosong kayak bingung, diajak ngomong cuma iya nanti gitu ya. Itu yang harus kita lebih perhatikan dibanding ada orang yang sekali ketemu orang, ibu apa kabarnya? Oh ya gitu ya. Bu jeng gitu. Ada orang yang seperti itu fungsinya untuk apa? Ya fungsinya juga untuk memperhatikan yang lain. Kadang-kadang ada yang introvert kan yang kayak,
Iya, sebetulnya rame juga, tapi kita dalam komunitas juga butuh ibu-ibu yang begitu. Supaya ya bisa memperhatikan, oh yang ini diem nih, jadi kita harus lebih dekati, kita harus lebih ini, kita harus lebih itu. Nah itu fungsi setiap kita. Ada juga yang hanya bisa main musik. Ya jangan disuka ketika bisa main musik, jangan disuruh dia jadi orang yang perlawatan, yang hei bu, iya iya iya. Kalau memang tema, atau kalau memang bisanya begitu, dua-duanya bisa, ya boleh. Tapi ini sudah main musik, dia pemalu, tapi disuruh perlawatan juga gitu. Jadi di dalam perlawatan duduk, iya ibu gimana? Oh iya ya, oh ya udah kita berdoa ya. Jadi nggak bisa mengelola, nggak bisa mengolah perlawatannya itu jadi lebih baik lagi begitu ya. Sekali lagi setiap orang itu punya karunia-nya masing-masing. Ibu-ibu yang misalnya dia kenal setiap orang begitu ya satu-satu, ketika datang oh ibu yang ini dianya bisanya apa, bisanya apa, bisanya apa. Ya jadi ibu-ibu penyambutan. Supaya nanti ketika rapat, oh si ibu yang ini nih bisa nih lakukan ini gitu. Untuk ya kemajuan kemuliaan Tuhan. Saya yakin Komisi Dewasa Wanita ini punya karunia-karunia yang luar biasa jemaatnya. Dan patut bersyukur juga dikasih karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Ada yang kemarin bikin lilin ya terakhir, ada yang bikin lilin gitu ya. Ada yang bisa merangkai bunga, Ibu Tanti ekoenzim ya. Sekarang kan sedang marak-maraknya polusi udara karena karena ada polusi dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga kita harus lebih menghargai dan kita harus lebih mencoba untuk menggunakan produk-produk yang organik. Caranya adalah dengan ekoenzim. Nah ini ibu-ibu yang luar biasa yang bisa memberikan pelajaran-pelajaran. Ada yang bisa memasak, ada yang bisa bermain musik. Nih oma-oma nih bisa kan main angklung. Main angklung ini butuh kepekaan yang luar biasa dalam bermusik. Ya dulu juga saya main angklung waktu SMP. Kalau oma-oma bisanya cuma satu-satu, kalau saya dulu 6. Karena kan kita kuat ya. Gitu. Ini juga adalah talenta dari Tuhan. Dengan karunia ini, layanilah satu dengan yang lain. Jadilah murid Kristus yang bersekutu. Bersekutu itu apa maksudnya? Ya bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersaksi di dalam kesaksian iman kita. Bersaksi itu tidak harus selalu dari mulut. Tapi bersaksi itu lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perhatikan begitu ya. Itulah kita bersaksi. Dan kita juga mau melayani. Kita punya talenta yang luar biasa dari Tuhan. Kita diberikan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Masa kita tidak bisa melayani 2-3 jam dalam sehari begitu ya. Dalam seminggu ya 2-3 jam kita lakukan, kita gunakan untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Bahkan karunia yang sekecil apapun bisa kita gunakan untuk melayani. Ada orang yang bisa memasak ya. Kemarin kalau saya nggak salah di persekutuan doa pagi itu ada yang bersaksi. Ia memasak untuk orang-orang yang memang tidak mampu begitu ya. Ia memasak untuk orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Nah itu kan hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Atau ya kemarin di persekutuan Usia Indah, saya katakan ketika kita bisa mendoakan sesama kita, kita teringat orang yang tiba-tiba muncul di kepala kita telepon lalu kita doakan, bisa jadi kita juga menjadi berkat bagi orang itu. Bisa jadi ia sedang berada dalam pergumulan yang sangat berat, mau meninggalkan Tuhan, lalu Tuhan mengingatkan kita akan orang itu, dengan doa kita, dengan sapaan kita, orang itu bisa kembali lagi kepada Tuhan. Itu juga adalah karunia untuk Tuhan. Mari kita bersekutu, mari kita bersaksi, mari kita melayani dari hal-hal yang sederhana yang kita bisa dan kita miliki. Supaya apa?
supaya dunia lihat kesaksian kita, supaya dunia lihat kemuliaan Allah, supaya dunia rasakan berkat dari Tuhan lewat kita sebagai perpanjangan tangannya. Oleh karena itu biarlah didasari dengan rasa syukur kita atas apa yang Tuhan berikan dan atas apa yang kita miliki, dan juga dengan komitmen iman kita untuk jadi murid Kristus yang terus menerus. Mari kita bersekutu, mari kita bersaksi, mari kita melayani. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang senantiasa bersyukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, agar seluruh kehidupan kami semuanya dapat memuliakan nama-Mu. Agar banyak orang yang percaya kepadamu dan banyak orang yang menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu untuk diselamatkan. Tuhan, biarlah juga ya Tuhan, di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan juga, kami senantiasa mengingat Engkau. Terkhusus di dalam setiap pergumulan kami, terkhusus di dalam setiap rencana-rencana kami, biarlah seluruhnya juga dapat kami sandarkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang merajut setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya kuasa dan kasih-Mu begitu luar biasa, sehingga ajarlah kami untuk rendah hati menerima apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa supaya juga Tuhan menilik setiap jemaat-jemaat wanita yang sedang mengalami pergumulan, baik untuk kesehatannya, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam ekonominya, usahanya, dan lain-lain. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka di tengah-tengah pergumulannya. Tuhan, kiranya juga Engkau yang menjamah mereka yang sedang sakit. Biarlah mereka juga senantiasa dipulihkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi serta istirahat yang dilakukan, agar mereka juga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Juga di tengah-tengah pergumulan mereka juga biarlah mereka senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Berdoa juga supaya Tuhan memakai setiap jemaat dewasa wanita, supaya jadi wanita-wanita yang menjadi teladan iman, jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan mampukan setiap wanita Kristen untuk melakukan setiap tindakan, pekerjaan di dalam pelayanan, maupun kehidupan sehari-hari dengan kasih. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, biarlah itu juga yang menjadi landasan bagi kami untuk mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi diri kami sendiri. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk anak-anak dari jemaat wanita, khususnya yang sekolah, kuliah, dan juga sedang dalam pergumulan. Bagi mereka yang bekerja, yang mencari pasangan hidup, Tuhan kiranya Engkau beserta dengan mereka. Tuhan kiranya juga Engkau yang menyertai setiap pergumulan mereka. Biarlah di tengah-tengah setiap pergumulan, di tengah setiap rencana, Tuhan kiranya mereka dapat menyandarkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dan berpegang hanya kepada-Mu saja. Tuhan berikan juga rekan-rekan yang baik bagi mereka, agar di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap aktivitas yang mereka alami dan rasakan, rekan-rekan yang ini juga dapat membawa mereka ke dalam Kristus dan kasih Kristus nyata dari mereka. Juga ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan anak-anak kami kesehatan yang baik di dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Berdoa juga ya Tuhan untuk izin pembangunan gereja GKI Gading Serpong, kiranya izin ini dapat dipermudah. Tuhan bukakan jalan juga agar semua proses dapat mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kami juga merasakan ya Tuhan, keadaan polusi udara yang tinggi khususnya di Serpong dan Jakarta dan juga beberapa kota di Indonesia.
Tuhan kiranya dapat memulihkan keadaan ini. Tuhan berikan hikmat juga kepada pemerintah agar dapat berupaya mengatasinya. Begitu juga dengan kami, anggota masyarakat Indonesia, biarlah kami juga boleh dengan bijak melakukan aktivitas seturut dengan kehendak-Mu, agar kami juga tidak menambah polusi udara yang terjadi. Berdoa juga untuk masyarakat Indonesia yang saat ini banyak mengalami sakit, batuk, pilek, bahkan ispa. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sembuhkan lewat obat-obatan yang diminum, istirahat yang dilakukan. Berdoa juga ya Tuhan untuk Pendeta Santoni dan Ibu Ratna yang saat ini sedang dalam sakit penyakit. Tuhan kiranya Engkau yang menjamah mereka, Tuhan kiranya Engkau yang menguatkan mereka di tengah-tengah sakit penyakit yang dialami. Mereka juga boleh pulih seperti sedia kala, boleh melakukan aktivitas pelayanannya juga dengan baik seperti sedia kala. Tuhan kuatkan mereka di dalam aktivitas dan di dalam istirahat yang mereka lakukan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Devina untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan ke kita. Persembahan angklung dari Usia Indah. Tapi sebelumnya saya mau sedikit, bukan bersaksi ya. Saya ingat akan Agnes Monica. Dia tanya sama pendeta, saya penyanyi pendeta, apa yang harus saya lakukan? Apakah nyanyi lagu rohani atau saya bersaksi atau gimana? Terus pendeta tersebut beritahu ke Agnes Monica, perilakumu adalah Alkitab yang hidup. Jadi sedikit sekali ya kita dengar gosip mengenai Agnes Monica. Saya undang ibu-ibu Usia Indah untuk menyampaikan pelayanan melalui angklung. Terima kasih.
Terima kasih Ibu-Ibu untuk persembahan melalui permainan angklung. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari KJ 302. Tetapi kita akan baca dulu dari nats persembahan, yaitu Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memuji Tuhan dari KJ 302. Pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Ia padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bisa kita ulang dari pertama, ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Doa persembahannya. Mari kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami. Pada hari ini terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memberikan berkat yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini Engkau pimpin untuk para pengurus yang akan mengelola sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan biarlah Engkau mengajarkan kepada kami untuk memberikan persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Engkau, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir persekutuan kita, kembali kita memuji Tuhan dari PKJ 185. Tuhan mengutus kita. Setelah itu doa berkat oleh Ibu Devina. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini dapat semakin menguatkan kami akan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan syukur atas itu dan kami pun boleh bersekutu, bersaksi dan melayani bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami. Juga Tuhan berkati setiap aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan yang melindungi setiap kami. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan juga yang membimbing setiap kami. Dan pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, saatnya kita bersaat teduh sejenak. Setelah itu dilanjutkan dengan warta. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, mohon kesabarannya sebentar, kita akan mendengarkan beberapa warta. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Devina yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga kepada rekan-rekan jemaat wanita yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati. Apakah hari ini ada jemaat wanita yang baru pertama kali hadir di dalam persekutuan pada pagi hari ini? Tidak ada ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat flyer untuk persekutuan wanita pada hari Kamis yang akan datang, yaitu tanggal 7 September. Temanya adalah ratapan berkat, pemberita firman adalah Bapak Bene Dewanto, di Aula Kasih dalam rangka bulan misi ya, minggu depan jadi bulan September. Kami sangat mengharapkan kedatangan ibu-ibu semuanya. Terus jangan lupa hari Sabtu tanggal 9 September kita ada pertukaran mimbar Klasis Banten di mana kita akan melayani di GKI Sutopo. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar lewat WA Grup Komisi Wanita, diharapkan untuk berkumpul di Gria Anugrah hari Sabtu. Kita akan berangkat bersama-sama pukul 9 pagi. Jadi ibu-ibu diharapkan bisa datang sebelum jam 9 ya. Nah, selanjutnya tanggal 19 September kita ada Bina Pelawat. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah mendaftarkan namanya di WA Grup Komisi Wanita, itu silakan hadir pada hari Selasa pukul 10 pagi. Tempatnya di sini di Gereja Kasih. Pembicaranya adalah Pendeta Santoni.
Nah, pada Bina Pelawat kali ini kita tidak hanya mendengarkan teori saja, tetapi juga kita akan praktek bersama supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara kita melawat yang benar. Nah, hari ini ada yang berulang tahun juga, beberapa rekan kita. Ibu Arina Siahaan, Ibu Widya Puspa, Ibu Indri Wahyu Prastiani, Ibu Sondang Siagian. Apakah ada yang hadir hari ini? Ada ya, ada Ibu Widya. Ada lagi? Silahkan maju ke depan Ibu Widya. Nanti minta kesediaan Pendeta Devina untuk mendoakan yang berulang tahun. Silakan berdiri Ibu-ibu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Mau didoain apa, Bu? Special request soalnya datang ke persekutuan hari ini. Kalau yang lain kan template. Oh, belum. Apa aja? Oh, luar biasa ya. Oke, mari kita berdoa kalau begitu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara kami, oleh rekan kami, Ibu Widya Puspita, Ibu Arina Riado Siahaan, Ibu Indri Wahyu Prasetya, dan Ibu Sondang Siagian. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang menyertai saudara-saudara kami di dalam sepanjang kehidupannya. Engkau juga yang akan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka yang selanjutnya. Biarlah juga ya Tuhan, di tengah-tengah pertambahan usia ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan bagi mereka di dalam berkata-kata, di dalam berpikir, di dalam berlaku, agar apapun yang keluar dari kehidupan mereka semuanya seturut dengan kehendak-Mu, agar orang juga dapat melihat Tuhan di dalam diri mereka dan dapat menjadi teladan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar. Juga ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka di dalam setiap pelayanan yang dilakukan, berikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang dialami. Juga untuk keluarga, kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka di dalam setiap aktivitas yang dilakukan, berikan berkat yang melimpah-limpah juga untuk keluarga ini, agar keluarga ini juga dapat merasakan syukur yang daripada-Mu dan dapat menjadi berkat juga untuk perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Untuk setiap hal, untuk setiap doa-doa yang dimiliki oleh saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa mereka, biarlah Tuhan yang mendengarkan setiap rencana-rencana mereka. Tuhan berikan juga kepada mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka. Kami menyerahkan rasa syukur kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun ya Ibu. Tuhan berkati. Ibu-ibu kita foto bersama, bangkunya buat oma-oma ya ibu-ibu ya.